kasih. Nanti malam mungkin. Jadi seperti kalau 3 kali maka stop itu tidak tapi ada kesempatan. Terima kasih untuk materi yang luar biasa, dan kalau diberikan rekomendasi untuk bisa mengundang kembali, mungkin bisa lagi untuk menghadirkan lagi pembicara yang luar biasa ya, membuka wawasan apalagi sebagai pelayan Tuhan. Banyak hal yang sudah kita dengar tadi. Nah, kita tentu terbawa kepada basicnya ini kan adalah definisi-definisi yang dimunculkan oleh pakar-pakar di bidang psikologi ya, yang tentunya juga dalam pemahaman-pemahaman yang ada disebut dengan pemahaman trikotomi, yaitu melihat mengenai keberadaan manusia ya, dalam keberadaan manusia, unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang tentunya yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah ketika menyebutkan tubuh, jiwa, dan roh, itu kan adalah trikotomi yang sebagian besar penyambut untuk paham ini. Nah, tentu ini menjadi semacam pertanyaan untuk di kalangan para pelayan, dikaitkan dengan pemahaman temperamen ya. Maka yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika kebanyakan pelayan Tuhan mengatakan selamatkanlah jiwa atau selamatkan jiwa, itu berarti pada satu bagian, yaitu mengenai jiwa, tidak ada kaitan dengan tubuh dan roh. Nah, menjadi semacam pemikiran, kalau hanya menekankan kepada selamatkan jiwa, berarti bagaimana dengan tubuh? Bagaimana dengan roh? Nah, ini yang menjadi semacam kajian yang perlu dilihat dari dasar teologisnya, dalam artian tidak dalam pemahaman psikologi atau temperamen itu ya. Ini ya barangkali yang menjadi semacam hal yang bisa kami dapatkan dari narasumber untuk bisa membuka wawasan kami di sini, dalam artian dalam hal mau menyatakan keselamatan itu lebih kepada melihat kepada totalitas tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih Pak Tarik. Baik, terima kasih. Ini mau lihat jiwa atau roh ya, dari pengertian kata selamatkan jiwa. Saya kembali dalam hal ini, roh, jiwa, tubuh. Jadi kalau kita khotbah selamatkan jiwa, artinya begini, dalam jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Perubahan jiwa itu adalah kata pertobatan, berarti berbalik 180 derajat. Pertobatan dimulai dari mana? Pikiran. Makanya kenapa kita selalu bilang selamatkan jiwa, jangkau jiwa, gitu ya. Jiwa dalam arti selamatkan jiwa itu bisa menunjuk pada pribadi orang. 1 jiwa, 2 jiwa, kan selalu ditanya berapa jiwa. Itu menunjuk tentang personal orang. Berapa penduduk? 1 juta jiwa begitu. Itu personal. Makanya kenapa selalu dibilang selamatkan jiwa. Tapi kalau mau mencoba kita paksa hubungkan ke roh, jiwa, tubuh, itu juga nggak salah. Kenapa? Karena kalau kita menyelamatkan jiwa dalam hubungan roh, jiwa, dan tubuh, maka itu sudah tercakup semua. Artinya begini, buat pikiran orang yang berjiwa itu jadi bertobat. Buat perasaan, emosi orang itu yang adalah jiwa itu bertobat. Ya, apalagi pikiran, perasaan, emosinya, kehendaknya itu bikin dia supaya dia bertobat. Karena apa? Pertobatan jiwa nggak akan pernah terjadi seketika. Nggak akan. Keluar dari air baptisan kita bertobat. Tapi apakah jiwa sudah sempurna selesai? Belum. Orang biasanya habis baptis masih ada pemabuk, biasa
masih ada. Nah, inilah yang kita maksud. Selamatkan jiwa. Setiap hari kasih firman, kasih makan DP pikiran bahwa pertobatan Anda sudah bertobat, tapi kenapa masih mabuk? Kasih firman, kasih ajar, supaya ketika dia mau melakukan sebuah kehendak lain, itu sudah ada firman yang membekali. Jadi kalau memaksa masuk ke situ, Pak. Kedua, otomatis orang yang sudah bertobat, beri diri dibaptis, lahir baru, rohnya itu kan mulai ada hubungan dengan Tuhan. Makanya kan kalau kita belajar, saya di kampus mengajar materi tentang spiritual dan karakter Kristen dan etika Kristen. Itu 2 materi yang saya ajar di kampus. Nah, makanya kan begini, ada yang disebut dengan bayi rohani, kanak-kanak rohani, dan dewasa rohani. Ini jiwa, menyangkut di jiwa. Waktu bayi rohani, dia masih melakukan dosa banyak. Tapi karena apa? Karena dia sudah dengar firman, dia sudah mulai belajar firman, dia mulai terhubung dengan Tuhan. Maka Tuhan jaga bicara begini, nggak ada bikin ini dosa. Hati nuraninya itu mulai tajam, semakin dipertajam dengan firman. Sampai satu titik, ketika dia seorang pemabuk, untuk melihat minuman pun dia nggak bisa sentuh. Karena apa? Dia sudah dengar firman yang mengajar dia dari dalam. Mau sehebat apapun kita pengkhotbah, mau teriak sekuat apapun, gak akan ada guna kalau tidak ada perubahan dari dalam. Fungsi pengkhotbah, fungsi hamba Tuhan, dia hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi yang akan melakukan pergerakan lebih dalam ada pekerjaan roh. Itu. Jadi kita hanya menyampaikan aja. Roh Kudus yang bekerja untuk mengubahkan. Karena orang bertobat otomatis rohnya itu secara utuh dipulihkan Tuhan. Gitu. Makasih Pak. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan